Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Ini adalah video ketiga masih dalam topik mengasihi Tuhan demi kebaikan kita. Apakah saudara merindukan perkara yang baik yang terjadi dalam kehidupan saudara ke depan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sebelum kita akan masuk perenungan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri. Kami merindukan perkara-perkara yang baik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ke depan. Itu sebabnya kami mau belajar lagi untuk hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, di video yang pertama dan kedua kita sudah belajar masih dari teks Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Di mana di sana kita sudah belajar bagaimana orang Israel diberi peringatan oleh Yosua saat dia sudah tua. Dan dia tahu sebentar lagi dia akan meninggal, dan akhirnya dia panggil tua-tua Israel dan dia beri pesan kepada mereka di ayat yang ke-11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah demi kebaikan umat-umatnya. Mengasihi Tuhan adalah demi kebaikan saya, demi kebaikan saudara, karena dikatakan demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Dan kita sudah belajar di video yang pertama, kenapa, apa alasannya kalau kita mengasihi Tuhan itu demi kebaikan kita. Kita sudah belajar firman Allah menegaskan kepada orang Israel bahwa kalau kamu berpaling, kamu bergaul dengan orang Kanaan, mengawinkan, kamu melanggar firman Tuhan, lebih mengasihi perkara dunia, perkara yang ada di tanah Kanaan daripada Tuhan, dan berpaling kasihnya, maka akhirnya itu akan menjadi jerat, kata firman Tuhan, jadi tangkap bagimu dan kamu akan binasa di tanah yang baik. Kita sudah belajar itu menjadi gambaran bahwa kalau kita lebih mengasihi perkara dunia daripada Tuhan, maka perkara dunia akan menjadi perangkap yang akan mengakibatkan kebinasaan pada akhirnya. Dan alasan kedua, mengasihi Tuhan itu adalah demi kebaikan kita. Kita sudah belajar di video yang kedua, di ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Yang kedua, bahwa firman Allah menegaskan semua yang baik sudah dipenuhi dalam hidupmu. Tapi ayat 15 firman Allah berkata bahwa kalau kamu berpaling dan lebih mengasihi perkara dunia, lebih mengasihi orang-orang Kanaan dan melanggar firman Tuhan, aturan Tuhan, maka firman Allah menegaskan bahwa sama seperti perkara yang baik yang sudah digenapi dalam hidupmu, perkara yang buruk akan menimpa engkau. Sehingga kamu binasa, katanya lagi di bagian terakhir ayat 15. Binasa di tanah yang baik. Jadi ya, alasan kedua, kenapa mengasihi Tuhan adalah demi kebaikan kita. Karena kalau kita lebih mengasihi perkara dunia, maka perkara yang baik yang digenapi selama ini bisa berubah menjadi perkara yang buruk yang menimpa dan berakhir dengan kebinasaan. Tapi kalau kita tetap bertahan, bertekun katanya, mengasihi Tuhan, di ayat 11 tadi bertekun mengasihi Tuhan, maka perkara yang baik itu yang akan dilanjutkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya percaya di depan perkara yang baik, perkara-perkara yang besar, jauh lebih dari apa yang kita alami, Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Dan itu yang akan digenapi kalau kita tetap bertekun mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga di video terakhir ini, saya mau menegaskan, saya mau kita belajar. Alasan ketiga, kenapa kita bertekun mengasihi Tuhan itu adalah demi kebaikan kita. Kita lihat ayat yang ke-16. Apabila kamu melangkahi perjanjianku
yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dengan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa. Sekali lagi, kalimat ini kembali di ayat 13 ada, di ayat 15 ada, di ayat 16 juga ada. Bahwa maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jadi yang ketiga, mengasihi Tuhan adalah demi kebaikan kita. Kenapa? Karena kalau kita berpaling dari mengasihi Tuhan, maka murka Tuhan yang akan datang. Kalau yang pertama tadi, perangkap, itu dunia akan menjadi perangkap kalau kita lebih mengasihi dunia. Alasan kedua, maka hal buruk yang akan terjadi, sama seperti selama ini hal yang baik yang akan terjadi, sekarang hal buruk yang akan terjadi kalau berpaling dari mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita berpaling dari mengasihi Tuhan, murka Tuhan yang akan terjadi. Itu sebabnya kita harus bertekun mengasihi Tuhan demi kebaikan kita, kata firman Tuhan. Dan dia katakan tadi ayat 16 ini, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Jadi hal yang ditegaskan di sini masalah ibadah mereka. Jadi kalau ibadah mereka berubah, itu tandanya mereka tidak lagi bertekun dalam mengasihi Tuhan. Jadi mereka harus tetap bertekun mengasihi Tuhan. Dan bukti mereka bertekun mengasihi Tuhan dalam kondisi yang baik yang sedang mereka alami, ibadah mereka kepada Tuhan harus tetap. Tidak boleh beralih kepada berhala-berhala Allah lain yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Dan hari ini saya mau mengajak kita merenung, saudara, terhadap semua yang kita alami dalam Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan ibadah saudara? Bagaimana dengan ibadah kita? Mungkin kita tidak seperti orang Israel yang pada akhirnya memang mereka terpengaruh dan akhirnya menyembah berhala. Tetapi saat ini, apakah saudara sedang memperhatikan ibadah saudara? Saya pernah mendengar cerita, saudara. Ada orang yang dulu hidupnya susah, hidupnya kesulitan, dan akhirnya mengenal Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya beribadah kepada Tuhan dan akhirnya diberkati. Tapi saat diberkati, di mana sepanjang hari, Senin sampai Sabtu, 6 hari digunakan untuk berusaha. Begitu sibuknya, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk rekreasi. Sehingga akhirnya hari Minggu itu digunakan untuk waktu rekreasi bersama keluarga. Wow. Dulu masih susah cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan akhirnya dalam prosesnya diberkati oleh Tuhan. Tapi saat diberkati oleh Tuhan, hari beribadah malah digunakan untuk rekreasi karena tidak ada lagi waktu untuk rekreasi. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini kisah nyata. Akhirnya usaha itu hancur semuanya. Akhirnya melarat lagi kemudian. Nah, benar apa kata firman Tuhan, bahwa kalau kamu beralih dalam ibadahmu kepada Allah lain, maka akhirnya murka Tuhan yang terjadi. Kalau selama ini janji Tuhan digenapi, berkat Tuhan, jawaban doa yang diberi, tapi akhirnya kalau ibadah itu terganggu, kalau ibadah itu berubah, maka firman Allah menegaskan bahwa murka Tuhan yang akan terjadi. Nah, bagaimana dengan ibadah saudara hari ini? Adakah saudara menjadi orang-orang yang diberkati? Puji Tuhan. Adakah saudara hari ini menjadi orang-orang berhasil? Puji Tuhan. Adakah saudara hari ini menjadi orang-orang sukses? Juga puji Tuhan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana dengan ibadah saudara? Karena buktinya saudara tetap mengasihi Tuhan adalah saudara juga mempertahankan ibadah saudara kepada Tuhan. Saudara nggak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi saudara tidak beribadah kepada dia. Tidak menyembah dia. Tidak bersekutu dengan yang lain dan memuji menyembah Tuhan. Itu omong kosong.
Jadi bukti saudara bertekun mengasihi Tuhan adalah saudara tetap mengasihi Dia. Saudara tetap mengasihi Dia. Kalau mungkin saat ini dalam kondisi pandemi ini, kita tidak bisa berkumpul bersama seperti biasa. Tapi tidak berkumpul bersama seperti biasa bukan alasan untuk tidak beribadah. Mungkin di tengah keluarga saudara bisa beribadah, bahkan secara pribadi. Kalau masih dalam kondisi ini, saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Artinya ibadahmu tidak berubah. Begitu banyak hal baik yang kita sudah terima, saudara. Begitu banyak pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, penggenapan janji Tuhan yang sudah kita terima. Jangan pernah berubah ibadah saudara kepada Tuhan. Karena bukti saudara bertekun mengasihi Tuhan, saudara akan tetap menaikkan kualitas ibadah saudara kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 11 tadi, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Kalau saudara berubah dalam kasihmu kepada Tuhan, di mana kualitas ibadah saudara berubah, ketekunan ibadah saudara berubah, maka akhirnya firman Allah berkata, murka yang akan terjadi bagi saudara. Beribadah bukan masalah caranya, tapi beribadah adalah persekutuan saudara, kedekatan saudara dengan Tuhan. Itu sebabnya saat ini. Yang ketiga, kenapa bertekun mengasihi Tuhan? Adalah untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tidak bertekun mengasihi Tuhan, itu akan berakibat murka Tuhan bagi kita. Berakibat murka Tuhan. Sehingga firman Allah mencatat, kamu akan binasa di tanah yang baik. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena orang Israel berubah dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah lain. Dalam kehidupan kita, jangan pernah berubah ibadah kita. Buktikan kita bertekun mengasihi Tuhan dengan tetap beribadah kepada Dia dengan cara yang memungkinkan. Saat ini saudara lakukan. Bertekunlah dalam beribadah kepada Dia. Itulah bukti saudara mengasihi Tuhan. Dan saudara mengasihi Tuhan demi nyawa saudara sendiri. Jadi alasan pertama kita sudah belajar di video pertama. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi dunia, itu akan jadi perangkap bagi kita. Dan kalau kita tidak mengasihi Tuhan, lebih mengasihi perkara dunia, maka selama ini hal yang baik, sama seperti kebaikan yang terjadi, maka keburukan juga akan terjadi. Kalau kita berpaling dari mengasihi Tuhan. Dan yang alasan yang ketiga yang sudah kita belajar dalam video ini. Mengapa kita harus belajar mengasihi Tuhan? Karena kalau kita berpaling dari mengasihi Tuhan, maka murka Tuhan yang akan terjadi. Sehingga binasa di tanah yang baik. Saudara tetaplah mengasihi Tuhan. Bertekunlah mengasihi Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Saudara diberkati berkelimpahan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara mengalami tantangan, tetaplah mengasihi Tuhan. Bertekunlah mengasihi Tuhan demi kebaikan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terima firman Tuhan, laksanakan, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali sudah belajar bahwa mengasihi Engkau adalah untuk kebaikan kami. Dan alasan ketiga bahwa mengasihi Engkau adalah demi kebaikan kami sudah belajar. Karena kalau kami berpaling dan tidak bertekun mengasihi Tuhan, dengan tidak menjaga ibadah kami kepada Tuhan, maka firman-Mu berkata, maka murka Tuhan yang akan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap menjaga ibadah kami, kualitas ibadah kami, menaikkan kualitas ibadah kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.